warahmatullahi wabarakatuh. Konsep-konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat supaya Bapak Ibu semuanya bisa setidak-tidaknya memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, Dr. William Glasser itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tadi. Ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi, murid yang dikontrol itu supaya dia berlaku baik, itu kalau dia mau mengerjakan karena dia bersedia dikontrol. Tapi kalau dia tidak bersedia dikontrol, suatu saat dia juga tidak akan melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, makna disiplin menurut kedua pakar pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring, nah, ini ada guru bahasa Inggris nih, saya kurang paham juga bahasa Inggris. School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, motivasi siswa itu yang pertama dilandasi dengan ini. Kita akan mengecek di sekolah itu mana sih yang sering terjadi. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka dia mau melakukan sesuatu. Yang pertama tadi, dia mau melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau ada hukuman. Nanti kalau saya tak melakukan ini, pasti Bapak itu hukum saya, terpaksa saya buat. Tapi ketika kita tidak ada, maka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Itulah. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga inilah menjadi tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi intrinsik, hukuman dan penghargaan. Hukuman dalam menjalankan disiplin positif, kita sering menggunakan hukuman dan penghargaan dengan harapan kita agar murid kita mematuhi aturan. Hukuman bisa berupa fisik, menjentik, memukul, mencubit dan lain sebagainya. Kemudian ada secara psikis. Psikis itu melukai hatinya. Tidak kita pukul tapi melukai, ya. Murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Artinya apa, Bapak Ibu? Murid tidak merasa gagal, ya. Jadi setiap manusia ini, kita ini memiliki kesalahan. Pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan itu jangan menjadikan dia menjadi dirinya itu menjadi kecil dan merasa gagal. Itulah yang tidak boleh, ya. Maka nanti Bapak Ibu saya akan menayangkan sedikit video tentang bagaimana pelaksanaan restitusi atau segitiga restitusi dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita di sekolah ini untuk menciptakan budaya positif harus menggunakan peraturan. Tapi peraturan kita biasanya ada tata tertib di Bapak Ibu semuanya, ya. Sekarang harus dirubah Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, kemudian apa nih? Kebebasan. Sebagai contoh, mungkin ada di antara anak Bapak Ibu yang belajarnya sambil tidur-tiduran, ya.
tidur-tiduran, sudah ditegur juga seperti itu harus kita gali Bapak Ibu. Kenapa harus kita gali? Mungkin dia punya masalah di antara kelima kebutuhan hidupnya ini. Misalnya, bisa saja dia mengantuk gara-gara memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada malam hari dia mencari di sungai, balik jam 2, jam 3 malam. Itu kan harus kita apa? Kemudian bisa saja masalah penguasaan, karena dia muak dengan pelajaran kita tak paham-paham. Penguasaan itu menimbulkan kebosanan. Maka dari itu, kalau kita sudah mengidentifikasi semua kebutuhan-kebutuhan yang siswa bermasalah tadi, kita carikan jalan keluarnya. Sebagai guru, posisi kontrol kita ada yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu semuanya, kita berefleksi terhadap diri sendiri. Selama ini kita di posisi mana sebagai kontrol siswa? Apakah kita sering melakukan perintah dan ancaman? Tolong kerjakan. Awas kalau tidak. Berarti itu kita sudah masuk pada orang yang sering penghukum. Lalu apakah kita pada posisi pembuat rasa bersalah? Tolonglah demi Bapak, masa kamu terlambat terus seperti ini? Saya sebagai wali kelasnya malu kan dengan kepala sekolah membuat siswa merasa bersalah. Itu juga tidak baik, ya, karena lebih berbahaya daripada menghukum. Mungkin pada saat menghukum siswa langsung berontak, tapi pada saat ini, pada saat pembuat rasa bersalah, siswa yang tersakiti adalah mentalnya. Bisa saja dengan pemikiran-pemikiran negatif beliau, negatif siswa, kita anak-anak tadi bisa saja bertindak menyakiti diri sendiri dan juga bisa bertindak dengan orang lain. Lalu sebagai teman, bisa saja misalnya saya contohkan, Pak Jeffrey ini adalah siswa. Ayolah Jeff, kenapa nggak dikerjakan? Kamu dari tadi kok nggak siap? Yang lainnya sudah pada siap itu, sambil tertawa, nadanya biasa. Tapi itu juga tidak efektif. Kenapa? Menimbulkan ketergantungan, kemudian menimbulkan sifat akrab hanya dengan guru yang bersangkutan. Nanti kalau ada guru yang masuk ke dalam kelas kita, kelas itu, maka siswa tersebut tidak mengambil peduli, karena dia hanya peduli dengan guru yang yang menjadi teman tadi. Nah, posisi kita sebetulnya kita boleh berada pada posisi 4 dan 5, yaitu sebagai pemantau, manajer. Pemantau ini pun sebetulnya tidak boleh. Jadi misalnya anak-anak yang terlambat dalam mengerjakan soal atau terlambat dalam datang ke sekolah, itu harus kita tanyakan juga. Kamu kan sudah tahu kalau terlambat apa yang konsekuensinya. Jadi menjalankan hukuman, ya. Biasanya kalau guru seperti itu ya nadanya rendah seperti biasa, menjalankan sesuai apa yang menjadi kesepakatan yang ada di sekolah. Dan ini sebenarnya juga tidak baik. Yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana kita menciptakan siswa-siswa kita yang bermasalah tadi bisa merefleksi dirinya, kemudian bisa menyadari dirinya, dan bisa mencarikan solusi apa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Maka segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kurang sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan? Sebenarnya saya sangat menghargai teman, tapi mungkin pada waktu itu saya terlalu emosi, Pak. Apakah kamu meyakini bahwa menghargai orang lain penting buat kamu? Penting sekali, Pak. Dengan menghargai orang lain, berarti saya telah menghargai diri sendiri. Kira-kira Nak Ilham bersedia memperbaiki kesalahan ini tidak? Bersedia, Pak. Dengan memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ingin menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab, Pak. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Senang dan bahagia, Pak. Baik, Nak Ilham, kalau sudah seperti itu,
mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham. Semoga Bapak doakan kamu menjadi orang yang baik, soleh, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Silakan masuk kelas ya.